Puji Tuhan, Shalom. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, waktu yang sangat indah untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh jamahan-Mu. Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Karena kami percaya setiap kami yang taat melakukan firman-Mu, hidup kami pasti Engkau ubahkan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saudara suka dengan judul khotbah, saya beri judul khotbah membuang kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat ke-29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, kata-kata khawatir, jangan kamu khawatir, itu dari bahasa Yunani merimnao. Merimnao itu apa? Artinya khawatir, cemas, bahkan lebih memiliki arti begini, saudaraku. Memusatkan perhatiannya kepada sesuatu. Sesuatu apa? Ya sesuatu yang dikhawatirkan. Merimnao itu memiliki arti memusatkan perhatiannya kepada, kata-kata memusatkan, pada satu titik. Yang dikhawatirkan itu, ya dia khawatir itu aja, pikirannya terpusat itu aja. Maka dari itu, saudara pasti pernah bukan? Mendengar ada orang itu terlalu khawatir, banyak yang khawatir lalu mengatakan, jangan-jangan nanti sakit ini, sakit itu. Dalam pekerjaan, jangan-jangan dipecat, jangan-jangan gagal, jangan-jangan tidak berhasil. Dalam keuangan juga, wah jangan-jangan rugi. Wah jangan-jangan tidak bisa melunasi hutang. Waduh, jangan-jangan bangkrut. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena memusatkan perhatiannya kepada kekhawatirannya. Bukan memusatkan perhatiannya kepada firman. Bukankah dulu saya masih ingat ada pujian yang mengatakan, mataku tertuju padamu. Kita disuruh Tuhan tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada yang kita khawatirkan. Nah, inilah saudaraku, banyak juga dalam rumah tangga para orang tua, jangan-jangan anakku rusak. Wah, jangan-jangan pasanganku tidak setia. Jangan-jangan dia selingkuh. Jangan-jangan anak-anak muda, berapa banyak yang wah, jangan-jangan masa depanku hancur, gagal. Aku sudah rusak. Jangan-jangan aku tidak diterima. Jangan-jangan aku diblok. Jangan-jangan aku di-unfollow. Jangan-jangan nanti followersku berkurang dan sebagainya. Saudaraku, seringkali yang menjadi kekhawatiran, menjadi momok dalam hidup kita, itu mengganggu kehidupan kita. Mungkin awalnya mengganggu dalam pikiran, tapi lama-lama nanti mengganggu tubuh kita. Kita mulai sakit, mulai tidak
beres dalam bekerja, mulai merusak rumah tangga, mulai merusak hubungan dengan teman, dengan rekan kerja, mulai merusak pelayanan dan sebagainya. Berawal dari apa? Kekhawatiran. Karena itu kekhawatiran perlu dibuang. Dan saya menyampaikan beberapa alasan kenapa kekhawatiran perlu dibuang, saudaraku ya. Seperti judul tadi, membuang kekhawatiran. Saya beri 2 alasan saja. Kenapa kekhawatiran perlu dibuang? Kalau saudara perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Alasan pertama, mengapa kita perlu membuang kekhawatiran? Karena kekhawatiran itu merugikan. Katakan merugikan. 1, 2, 3. Merugikan. Tidak ada orang yang mau rugi. Tidak ada, saudara. Semua orang maunya beruntung. Terus kalau tahu kekhawatiran itu merugikan, kenapa kita menyimpan kekhawatiran? Ingat tadi tertulis, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang dapat menambah? Tidak ada. Justru kekhawatiran malah mengurangi umur hidup kita. Kekhawatiran mempercepat kita meninggalkan dunia ini, saudara. Jadi kalau mau menikmati sehat, panjang umur, bahagia, buang kekhawatiran itu. Saudaraku, ada sebuah kecemasan, kekhawatiran yang bernama hipokondria. Ya, hipokondria ini adalah kecemasan berlebihan terhadap penyakit. Jadi ini salah satu jenis gangguan. Belum bisa dikatakan sebagai penyakit, belum, karena ini masih gangguan kecemasan. Hipokondria itu seperti begini, saudaraku. Aduh, kepala saya agak nggak enak ya. Wah, ini jangan-jangan masuk angin. Aduh, kok nggak enak badan saya. Aduh, kenapa ini perut saya? Wah, kok mules. Wah, jangan-jangan gini ya. Jangan-jangan begini. Saudaraku, sesuatu yang tanda-tanda aja kita sudah khawatirnya minta ampun banget, saudaraku. Padahal sebenarnya ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mungkin hanya kena angin dingin ya. Tapi pikirannya karena hipokondria ini merasa, waduh masuk angin ini. Waduh ini bisa kena angin duduk ini. Padahal sampai sekarang saya nggak ngerti duduknya di mana itu angin itu. Nggak ngerti saya. Coba ada yang bisa jawab duduknya di mana itu. Angin duduknya di mana. Nah saudara, ada orang-orang yang padahal mungkin juga, mungkin dia sakit, gejalanya ringan sebenarnya. Ringan gejalanya. Orang Jawa bilang kalau orang sehari-hari dikeroi ya sembuh, selesai gitu saudaraku ya. Nah, tapi karena hipokondria ini, kecemasan berlebihan, khawatirnya itu menjadi-jadi. Wah, jangan-jangan kena jantung. Wah, jangan-jangan kena lambung, darah tinggi. Akhirnya sungguhan, saudaraku. Darah tinggi. Kolesterolnya naik, gejalanya nggak karuan, organ tubuhnya nggak bekerja maksimal dengan baik. Stroke. Padahal awalnya sebenarnya gejalanya ringan. Wah, ini kok gatel kenapa ya? Kok gatel ya kulit saya nih? Padahal mungkin saja habis digigit nyamuk gitu saudaraku ya. Atau mungkin ya kena alergi dikit. Tapi karena hipokondria, kekhawatirannya, kecemasannya berlebihan, padahal itu merugikan, dia pikir, wah jangan-jangan ini ada bakteri, jangan-jangan kena virus kulit ini, wah jangan-jangan kena kanker dan sebagainya. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita memiliki kecemasan yang berlebihan atau hipokondria ini. Saya pernah kenal seseorang yang ya saya panggil Oma gitu saudaraku ya. Karena Oma yang sudah tua berarti ya. Setiap kali saya bertemu, dia selalu bilang, aduh gimana ya besok Noni, gimana ya besok Mimi. Saya tahu yang dimaksud adalah cucunya saudaraku. Besok Noni besok kuliahnya di mana ya? Aduh, terus besok dapat jodoh orangnya kayak gimana ya? Aduh ya apa sok ya punya suami. Dia khawatir saudaraku. Sampai khawatirnya berlebihan, sakit. Jatuh sakit, masuk di ICU. 2 minggu keluar rumah sakit, pulang rumah. 2 minggu lagi berpikirnya berlebihan, gimana besok Mimi ya? Aduh adiknya Noni itu gimana ya? Khawatir lagi, masuk rumah sakit lagi, sakit lagi. Padahal Noni dan Mimi yang tadi dikatakan cucunya masih SD. Yang satu kelas 5, yang satu kelas 3. Tapi mikirnya sudah sampai jauh banget saudaraku. Kuliah, nanti punya suami, ini sesuatu yang aneh. Tapi memang terjadi demikian. Ada orang-orang yang
memikirkan masa depan tuh begitu rumit, saudaraku. Nah, kekhawatiran itu merugikan. Menurut penelitian dari healthdetik.com, kekhawatiran itu bisa menyebabkan stres. Ya, kekhawatiran bisa menyebabkan stres. Efek stres bisa kanker, gangguan imun, penyakit jantung, masalah berat badan. Nah, ini ya. Jadi orang gemuk itu tidak selalu karena makannya banyak. Bisa jadi karena dia khawatir, stres. Ya, meskipun sudah jaga makanan, tapi kalau stres, hormonnya nggak karuan, khawatir, bisa gemuk. Sebaliknya, bisa kurus, bisa. Ya, saya punya kenalan bermasalah dengan suaminya. Aduh, dulunya teman saya wanita ini, saudaraku, gendut, gemuk itu. Tapi bermasalah dengan suaminya jadi kurus gitu, saudara. Ya, berikutnya efek stres atau efek khawatir, depresi, kecemasan, dan berbagai macam, saudara. Jadi kekhawatiran itu merugikan. Jadi bagaimana? Masih maukah kita khawatir? Enggak, saudaraku. Tidak ada untungnya sama sekali. Sama sekali. Bisakah saudara jawab saya? Saudara jawab ya. Dengan khawatir, apakah kita bisa sehat? Tidak bisa. Dengan khawatir, apakah rezekinya lancar? Tidak bisa. Dengan khawatir, apakah keluarga jadi harmonis? Tidak bisa, saudaraku. Dengan khawatir, apakah bisa sukses berhasil? Tidak bisa. Dengan khawatir, apakah kita beruntung? Tidak bisa. Malah merugikan. Malah apes. Hidup sial kalau kita khawatir terus. Saudaraku, kekhawatiran tidak memperbaiki masa depan. Kekhawatiran hanya merusak masa kini. Saya ulang, kekhawatiran tidak memperbaiki masa depan. Kekhawatiran merusak masa kini. Jangan khawatir, saudaraku. Buang kekhawatiran. Hari-hari ini kau yang sedang khawatir, percayakan, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Dia sanggup dan dia mau menolongmu. Saudaraku, William Barclay, ya, dari buku Pemahaman Alkitab Setiap Hari, ya, penulis yang bernama William Barclay mengatakan, kekhawatiran itu sangat sia-sia. Penyakit yang khas di zaman modern ini ada dua, yaitu sakit mah dan sakit jantung. Dan kedua penyakit ini akibat dari adanya kekhawatiran. Jadi kekhawatiran bisa menyebabkan orang kena mahnya kambuh, bahkan lebih parah, juga bisa sakit jantung. Kenyataan secara medis, menurut William Barclay, kenyataan secara medis telah menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak tertawa, hidupnya lebih panjang. Saya tidak bermaksud kita tertawa terus setiap hari, tertawa sendiri di jalan, bukan itu ya. Maksudnya, orang yang lebih banyak tertawa artinya orang yang bersuka cita. Orang yang happy, bahagia, karena ada Roh Kudus, ada Tuhan bekerja di hidupnya. Dia sukacita, dia yakin bahwa Tuhan menjamin masa depannya. Dia tidak khawatir. Kenapa? Masa depannya di tangan Tuhan, keluarganya di tangan Tuhan, anak, suami, istri, pekerjaan juga di tangan Tuhan, pelayanan di tangan Tuhan. Jadi dia tidak khawatir. Dia sukacita, dia senang hatinya. Orang ini umurnya lebih panjang dari yang khawatir, dari yang stres, dari yang tadi, saudaraku ya, yang berlebihan, gangguan kecemasan, orang yang tidak yakin. Nah, orang-orang ini hidupnya akan pendek, saudara. Yang pertama, kekhawatiran itu merugikan. Buang jauh-jauh. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu membuang kekhawatiran? Di dalam ayat 31-32 dikatakan tadi, saudaraku ya, ayat 31 dan 32 dikatakan demikian, saudaraku. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Sudah ada peringatan, janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua, mengapa kekhawatiran itu perlu dibuang? Karena kekhawatiran identik dengan orang yang tidak kenal Allah. Tadi di ayat 32 dikatakan, jangan seperti bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi singkatnya begini, orang khawatir itu sama dengan tidak beriman atau kurang beriman. Orang beriman tidak khawatir. Simpel bukan? Orang khawatir adalah orang tidak beriman. Orang beriman, dia tidak khawatir. Orang beriman pasti percaya
Allah itu setia. Bapa di surga setia memelihara kita. Anak-anak saya tidak pernah bingung. Bagaimana besok sekolahnya masih bisa lanjut? Besok pagi makan apa? Tidak pernah bingung, saudaraku. Wah, besok pagi saya nggak bisa mandi. Wah, besok pagi saya nggak bisa minum. Gimana ya? Besok pagi saya nggak bisa sarapan, nggak bisa makan pagi apa? Enggak. Anak saya tidak pernah mempertanyakan hal seperti itu. Uang sekolahku sudah dibayar belum? Tidak pernah, saudara. Kenapa? Karena yakin, tahu, percaya. Bapaknya, papahnya pasti memelihara, pasti memberkati, menyediakan segala kebutuhannya. Saudaraku, Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita ingat bagaimana kasih Allah Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, berkorban demi kita, mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Dia bangkit memberi kita harapan supaya kita memiliki masa depan yang cemerlang luar biasa. Bapa yang di surga merelakan anaknya. Kita kenapa khawatir untuk hal-hal jasmani, saudaraku? Anaknya saja dia relakan. Untuk apa kita khawatir dengan makan, minum, keuangan, kesehatan, kesembuhan, dan lain sebagainya? Percaya, Bapa pasti memelihara kita. Jangan khawatir. Adakah iman di hidupmu? Kalau engkau beriman, jangan khawatir. Orang khawatir itu seperti bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Wih, ini kisahnya bagaimana Petrus akan dihakimi, disidang begitu saudaraku ya. Dan tentu saja itu menakutkan gitu ya. Bisa jadi keputusannya dihukum mati atau dipukuli, dihukum yang lain begitu saudaraku. Tapi itu sesuatu benar-benar yang menakutkan. Tapi malam sebelumnya dikatakan Petrus tidur di mana? Di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Bukan hanya itu, tapi di luar, di muka pintu ada pengawal-pengawal sedang berjaga. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah demikian. Itu sesuatu yang menakutkan. Besok Petrus mau disidang nih, dihakimi nih. Dia saat ini ada di penjara. Apa yang diperbuat Petrus malam hari? Tidur. Petrus tidur. Kok bisa saudaraku ya? Besok mau dihakimi loh, disidang saudaraku ya. Mungkin bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Dipukuli sampai bonyok mungkin ya bisa saudaraku ya. Waduh, dirajam batu mungkin juga bisa. Tapi Petrus kok bisa tidur? Kamu nggak tahu ya, saya nggak tahu apa Petrus tidurnya ngorok apa enggak, saya nggak tahu. Dia mungkin lagi mimpi ya, mimpi enak dia ya. Kok bisa tidur? Kenapa? Karena Petrus mengenal Allahnya. Petrus tidak khawatir akan hari esok. Petrus tahu siapa Allah yang dia layani, siapa Allah yang dia percaya. Makanya Petrus tidur, Petrus santai, saudaraku. Mari saudaraku, jangan khawatir. Kekhawatiran identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Saya tidak mengambil kesimpulan, kalau gitu gak usah bayar hutang ya, gak usah khawatir ya. Engkau yang punya hutang, bayar lunasi. Dan jangan punya hobi berhutang, saudara. Apa yang menjadi tanggunganmu, kerjakan itu. Tanggung jawabmu apa? Kerjakan, lunasi, saudaraku. Bayar, saudaraku. Jangan mengatakan, gak usah dipikirkan, tidur aja. Ya, besok urusan besok. Akhirnya kita tidak bayar hutang dan sebagainya. Kita jadi batu sandungan. Kita tidak menjadi berkat. Kita melalaikan tanggung jawab kita. Lunasi dan jangan berhutang, jangan menjadikan hutang sebagai hobi. Baik lagi, saudaraku ya. Jangan khawatir. Kekhawatiran itu merugikan.
Kekhawatiran itu identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, dari dua alasan ini saja kita diberi perintah jangan khawatir. Terus setelah itu bagaimana? Oke, saya nggak khawatir. Saya nggak khawatir ya. Lalu gimana? Terus apa? Nah, terus gimana? Oke, saya nggak khawatir. Terus gimana? Nah, kesimpulannya di Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Penulis buku renungan Our Daily Bread, yaitu Dave Brennan, mengatakan, orang percaya harus mencintai kebenaran, mencari kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya harus mencintai kebenaran, mencari kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Ini saudaraku, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang beriman, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi mari saudaraku kita mencari terus kerajaan kebenarannya. Mungkin di lain waktu saya akan membahas tentang kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa. Nah saudaraku, saya membahas dulu tentang mencari. Ya, mencari. Kita harus mencari di sini itu artinya bukan sesuatu yang ya salah-salahan, biasa aja, bukan saudaraku. Tapi mencari dengan kesungguhan, dengan kesenangan bahwa apa yang kita cari itu mendatangkan keuntungan. Apa yang kita cari itu tidak sulit untuk didapat. Apa yang kita cari itu benar-benar menjanjikan sesuatu perkara yang ajaib. Jadi bukan sekedar orang mencari, ya ketemu ya sudah, tidak ketemu ya sudah. Bukan itu. Tapi mencari dengan giat. Saudara. Kenapa? Karena itu bisa ditemukan, itu menguntungkan, dan itu pasti ada perkara-perkara besar. Cari apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak perlu khawatir. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pun kita pegang. Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, apapun menjadi persoalan saudara hari-hari ini, buang kekhawatiran itu, mari datang kepada Tuhan. Cari Yesus, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidup di dalam firman-Nya. Sesuatu yang mustahil, tidak mustahil karena kita punya Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita. Giat, tekun, cari terus saudaraku. Kita punya waktu-waktu tersendiri, kita bersekutu dalam perenungan pribadi. Kita menyembah Tuhan, berhubungan dengan Dia dalam penyembahan, di dalam, saya bilang dalam romantisme rohani, saudaraku. Ya, di dalam keharmonisan hubungan dengan Tuhan. Sampai kita masuk dalam kerajaan Allah, dalam hadirat-Nya. Kita hidup dalam kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan tuntutan firman daripada tuntutan duniawi. Saya ulang, mari kita mengutamakan tuntunan firman daripada tuntutan duniawi. Saudaraku, mari, ayo kita ini mengutamakan tuntunan firman daripada tuntutan duniawi. Dan di akhir renungan ini ada satu ayat, saudaraku, ya, yang kita akan baca, saudaraku, ya. Ayat ini sederhana, saudaraku. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Tapi kita bisa mempercayai Dia yang mengendalikan masa depan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi kami jaminan yang pasti. Kami bukan orang-orang yang mudah khawatir. Kami akan membuang segala kekhawatiran, beban berat kami. Kecemasan, kami akan buang semua itu.
dan kami akan pegang janji firman-Mu. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya Tuhan. Semuanya itu kebutuhan kami, Engkau Allah yang mensuplai, menyediakan. Terima kasih Tuhan, ajar kami lebih melekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami diberkati dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.